Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, akan kami bacakan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat yang pertama yaitu warga yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama Ibu Sri Widyastuti Hartono, berulang tahun tanggal 15. Yang kedua Ibu Eka Angga Kurniasari, berulang tahun tanggal 15. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang kedua, dengan mempertimbangkan PSBB mikro, untuk itu poin yang pertama, sarasian dan pemahaman Alkitab sementara ditunda. Poin yang kedua, ibadah disediakan online bagi warga jemaat yang belum bisa beribadah secara langsung, masih bisa beribadah di rumah. Poin yang ketiga, ibadah onsite tatap muka di GKJ Ambarawa pagi dilaksanakan pada pukul 7 pagi, dan untuk Pepantan Banyu Biru dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Poin yang keempat, sesuai protap dan anjuran Satgas, jumlah jemaat yang boleh hadir beribadah dibatasi, yakni separuh daya tampung gereja. Warta jemaat yang ketiga yaitu Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa menyampaikan program-program yang demikian. Yang pertama yaitu pemadatan tanah dan pemasangan paving seluas 235 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp24.870.000, dan saat ini ada dana sebanyak Rp13 juta, dan direncanakan dimulai pada tanggal 23 Februari sampai selesai. Yang selanjutnya pemasangan pintu besi yaitu sebelah barat, dan poin yang ketiga, bagi warga gereja yang mempunyai tanaman hias dalam pot bisa dipersembahkan untuk keindahan tembok sebelah barat. Warta jemaat yang keempat, ucapan terima kasih Majelis GKJ Ambarawa telah menerima persembahan dari Persekutuan Okemenes sebuku sebesar Rp3 juta untuk bencana alam. Majelis beserta seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan ini. Warta jemaat yang kelima, masa Paskah GKJ Ambarawa tahun 2021, yaitu aksi puasa akan dimulai tanggal 17 Februari sampai tanggal 4 April, dan pengumpulan persembahan aksi puasa pada Baktian Paskah tanggal 4 April 2021. Warta jemaat yang keenam, untuk bulan Maret ini GKJ Ambarawa maupun Pepantan akan dilayani oleh mahasiswa praktek, yaitu dari Fakultas Teologi UKSW. Warta jemaat terakhir, berita kelahiran. Telah lahir putri kedua dari Bapak Ari Murjono dari kelompok 5 pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang diberi nama Yovela Clear Maharani. Majelis serta warga jemaat GKJ Ambarawa mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati.
Demikian warta jemaat yang bisa kami bacakan. Untuk selebihnya Bapak Ibu bisa membaca warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, minggu ini yaitu Minggu Prapaskah keempat yang diberi judul Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita memulai ibadah di pagi hari ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan bait yang keempat. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Yang padamu berseru, buka tingkat anugerahmu, berikanlah berkat penuh. Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu Kita akan menerima hukum kasih yang kita ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat milik Tuhan, dengan kita menerima hukum kasih, kita nyata tentu belum mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita menyesali akan dosa dan pelanggaran kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 29 bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus.
setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, Tuhan juga telah memberikan kita berita anugerah yang diambilkan dari Bilangan 21 ayat 4-9. Demikian juga kita dapat petunjuk hidup baru dari Efesius 2 ayat 1-10. Berita anugerah Bilangan 21 ayat 4-9 yang demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Tiberiu untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian berita anugerah. Mari kita terima juga petunjuk hidup baru dari Efesius 2 ayat 1-10. Efesius 2 ayat 1-10 yang demikian firman Tuhan. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi, jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian kesanggupan PKJ 128 bait yang pertama. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Adapun dasar ataupun pengantar dari persembahan terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 22. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 22, yang demikian: nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bila mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bila mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Sambil berkumpulnya persembahan, kita iringi dari kidung pujian, kidung jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Persembahan dalam doa kami antarkan. Puji syukur Tuhan karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami semua sehingga pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan sukacita,
dan juga dengan damai sejahtera, serta karunia Tuhan selalu menaungi hidup kita, hidup kami dalam keseharian. Dan sebagai rasa syukur ungkapan kami Tuhan, kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Kiranya apa yang kami persembahan, yang terambil dari sebagian kecil dari berkat Tuhan yang melimpah kepada kami semua, kiranya Engkau sucikan dan dapat berguna dalam kami menghidupi ataupun dalam kehidupan gereja dan juga bermasyarakat. Dan kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami dalam mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setotomo. Kiranya apa yang disampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini dapat membuka hati dan pikiran kami, serta kami dapat merasa-rasakan, mendengar, dan juga melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 31. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang keempat ini kita genap 1 tahun ya, masa pandemi. Kita diajak untuk menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Jadi di masa pandemi ini kita mau menyandingkan pandemi yang mematikan dan anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Ya, pandemi yang mematikan baik secara fisik maupun secara psikis, bahkan secara sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Tapi kita juga disodori anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Bapak Ibu, terus terang, pengalaman pandemi ini mengingatkan saya di tahun 2006 ketika pasca tsunami dan pasca gempa, baik di Aceh, di Nias, di Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya, gereja-gereja menggumuli apa yang disebut dengan teologi bencana. Ya, bencana alam waktu itu. Di masa pandemi ini teologi bencana itu juga mulai digumulkan ulang.
Karena kalau di tahun 2006 itu jelas-jelas bencana alam, sekarang oleh satu makhluk kecil yang mungkin tidak terlihat, ya, bencana alam yang oleh karena virus. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan berseliweran cara memandang pandemi dari orang Kristen atau ya mungkin orang awam lah. Jadi ada sebagian orang yang ya sebenarnya mengekspresikan kalau ini yang menganggap ada teori konspirasi, bahwasanya virus ini senjata biologis yang sengaja diluncurkan. Virus ini untuk mewujudkan tatanan dunia baru. Virus ini untuk mengurangi, merasionalisasi lagi jumlah penduduk bumi. Tapi ada juga yang secara ekstrem mengatakan, wah, apakah pandemi ini datang dari Allah ya? Atau apakah karena akibat ulah manusia yang merusak dunia ini, sehingga sekarang muncul virus baru ini, sehingga virus baru ini bisa masuk dalam habitat manusia. Nah, Bapak Ibu, ya kita perlu menjernihkan lagi teologi pandemi kita, teologi bencana kita. Oleh karena itu kita disodori tema yang sangat mengikat kita semua, menguatkan kita semua. Di tengah pandemi, di tengah bencana alam, ada anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Nah, mari kita belajar dari bacaan-bacaan kita. 4 bacaan semuanya berbicara tentang anugerah kasih. Berbicara tentang upaya Allah untuk menghidupkan, untuk mengasihi. Bacaan kitab Bilangan dan kitab Mazmur, ya, 2 bacaan ini membantu kita untuk mendalami topik ini dengan lebih rasional. Ya, aneh. Ya, biasanya ini bersifat dogmatis, tetapi di sini menurut saya Bilangan dan Mazmur ini mengajak kita untuk lebih bersikap rasional. Meskipun tadi kedua bacaan ini bisa ditangkap dengan pengertian yang ya mungkin ada misteri. Alam mengandung misteri. Ilahi penuh misteri. Makanya penyanyi terkenal Ebit GAD ketika menyanyikan tentang mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, jadi Bapak Ibu, bencana alam, wabah, sebenarnya itu mau menyingkapkan sebenarnya bahwasanya manusia itu tidak hanya mandataris Allah, manusia itu tidak hanya satu-satunya makhluk yang diberi akal budi untuk mengeksplor, menguasai bumi, untuk mereka sebuah kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata manusia itu bukan satu-satunya penguasa tunggal. Sehingga manusia tidak bisa bersemena-mena atau tidak bisa bertindak arogan terhadap alam ini. Karena pada dasarnya prinsip hukum alam itu juga selalu berusaha menyimbangkan keadaannya. Jadi hukum alam itu equilibrium. Selalu menjaga keharmonisan. Jadi keadaan alam dicoba dipahami oleh bangsa Israel dalam kaitan hubungan mereka dengan Allah. Jadi bacaan ini berbicara tentang wabah ular. Berbicara tentang bencana kalau tadi kita lihat dalam kitab Bilangan. Namun sekaligus ditampakkan penyelamatan ilahi. Yes, terima kasih. Ya, ini cara membaca yang benar. Jadi jangan kita salah membaca seolah wah Tuhan senang dengan penderitaan manusia.
Allah yang menyebabkan ular itu. Allah memakai ular itu untuk menghukum. Bacaan bilangan mengundang kita untuk berpikir secara lebih mendalam saat kita mempertimbangkan hubungan antara, ya dari topik ini kita sebenarnya berbicara tentang hubungan antara bencana atau wabah, hubungannya dengan hukuman, hukumannya dengan kasih karunia, dan sekaligus hubungannya dengan tanggung jawab manusia. Jadi ada 4 hal sebenarnya yang harus kita hubungkan. Mengapa terjadi bencana? Mengapa terjadi wabah? Apakah itu hukuman? Lalu di mana letak kasih karunia Allah? Lalu di mana letak tanggung jawab manusia? Jadi jangan didahului dengan pertanyaan apakah benar Tuhan itu menjadi sumber atau penyebab hukuman. Ya memang Tuhan menghukum. Ataukah sesungguhnya tadi tanggung jawab perilaku tertentu manusia yang sebenarnya itu menjadi penyebab yang bisa mengarah pada hasil negatif yang menjauhkan manusia dari rencana Allah untuk kebaikan hidup manusia. Jadi itu pertanyaan yang saya pikir harus kita pikirkan secara mendalam. Atau dua-duanya yang terjadi. Satu sisi ada tangan manusia yang merusak alam. Bersamaan dengan itu, alam semesta mencoba untuk mendaur ulang dirinya, ya, supaya yang rusak dalam dirinya itu bisa pulih lagi. Jadi alam juga berusaha menyembuhkan dirinya. Sehingga kalau dua-duanya kita terima, kita harus menerima kedua-duanya. Oh ini datang dari Allah yang penuh kasih. Ya. Bacaan bilangan tadi jelas-jelas berbicara tentang wabah ular. Cerita ini diceritakan tadi secara lugas ya, di padang gurun orang Israel berperilaku buruk. Lalu mereka bertobat, ya. Lalu mereka meminta kepada Musa untuk memohonkan ampun. Lalu Musa membuatkan, ya, patung ular, lalu ditaruh di tiang, dan itu menjadi penawar racun ular. Nah, jadi Allah menyediakan pengobatan. Meskipun ular-ular itu masih berkeliaran, meskipun orang-orang yang ada di padang gurun itu tetap punya risiko digigit, tetapi jika mereka menatap tiang patung ular tadi, maka mereka bisa disembuhkan. Mereka bisa pulih. Tentunya setelah merasakan banyak ketidaknyamanan atau ketakutan, jangan-jangan bisa ular ini mematikan. Sama kondisi pandemi saat ini. Jadi seolah-olah Allah melalui alam, kalau dibaca negatif, berbuat menyakiti, tetapi sekaligus berbuat menyembuhkan. Jadi kalau ini dibaca secara negatif, seolah-olah Allah itu tidak bisa diprediksi, Allah itu bertindak sewenang-wenang. Meskipun dia menyediakan vaksinnya, yaitu tiang ular tadi. Nah, disinilah kerendahan hati manusia harus ada. Bahwasanya alam itu penuh misteri. Ada virus, tetapi juga ada kasih, ada vaksin. Ada bisa ular, ada tiang yang menyembuhkan. Ya, kalau secara sosiologis, mungkin saya melihat cerita ini dalam kitab bilangan. Saya melihat psikologi orang tua Ibrani. Ya, karena hidup di alam lepas, di padang gurun, yang memiliki rasa cemas, memiliki rasa ketakutan. Ya, dalam rangka melindungi anak-anak mereka. Karena alam ini punya misteri.
Lah, berdasarkan cerita ini diceritakan ulang dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu dan seterusnya, supaya mereka menaruh rasa hormat, supaya mereka menaruh rasa takut. Saya ingat ketika masih kecil, kalau kita main-main di sebuah tempat yang angker, orang Jawa mengatakan hati-hati. Atau ya ini punya tujuan supaya komunitas itu hidup selaras dengan kehendak alam, kehendak Allah. Ya, ora elok. Ya, ini cara secara sosiologis ya, supaya hidup manusia itu berusaha menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, tidak sembrono. Jadi ada rasa tertentu dalam diri orang Jawa. Kalau mengerti itu tempat yang angker, tempat yang ya sintru, ya harus berhati-hati dalam bertindak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, meski ada wabah, meski ada bencana, tetap ada penebusan. Itulah keempat bacaannya tadi. Jadi kalau kita lihat 4 bacaan semuanya bicara seperti itu. Dan itulah satu kesadaran yang juga ditanamkan bahwa alam semesta ini bisa melukai tetapi sekaligus bisa menyembuhkan. Tetapi juga bahwa perilaku manusia itu bisa membentuk tanggapan alam. Ya, tanggapan Allah melalui alam kepada kita. Sementara itu Mazmur 107 nyata-nyata berbicara tentang ada orang yang sakit karena perilakunya, ya. Tapi tentang itu juga disusuli dengan kasih setia Tuhan. Jadi Mazmur ini 107 tadi menegaskan bahwa beberapa orang sakit karena cara hidup mereka yang salah. Kalau tidak mau dikatakan cara hidup mereka yang berdosa. Jadi jelas di sini perilaku manusia memiliki konsekuensi. Gaya hidup manusia itu memiliki konsekuensi dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, dalam hal ini kita perlu hati-hati. Sebab tidak semua penyakit itu muncul gara-gara perilaku atau gaya hidup. Beberapa penyakit ya, misalnya kanker, ya penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan, ya, itu bisa jadi tidak terkait dengan perilaku atau gaya hidup. Namun sekali lagi pengetahuan ini penting untuk mendorong kita pada hal tanggung jawab manusia. Di masa pandemi ini saya masih heran mendapati di jalanan orang masih merasa seolah-olah tidak ada virus. Ya, mereka ya berperilaku seolah-olah tidak ada pandemi. Nah, kitab Efesus menegaskan kasih karunia Allah yang justru penekanannya menghidupkan. Kasih karunia Allah yang memulihkan. Dan kita didorong untuk tetap mengupayakan perbuatan baik. Jadi di Efesus tadi dikatakan kasih karunia tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Kasih karunia tidak tergantung pada perbuatan baik kita. Kasih karunia semata-mata karena kasih Allah. Terlepas apakah kita mencapai pencapaian moral tertentu, pencapaian spiritual tertentu, tapi kasih karunia itu dilimpahkan. Jadi anugerah itu ada sebelum usaha kita. Anugerah itu datang justru di puncak ketidaksempurnaan kita. Nah, sekali lagi, justru karena kesadaran ini, karena kesadaran besarnya anugerah itu, maka kita ditantang untuk mengupayakan yang terbaik dalam hidup kita. Lalu dalam bacaan Injil Yohanes, dalam perspektif tadi,
kejadian di kitab Bilangan, Yohanes memproklamirkan kasih Allah. Sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, disalibkan, sehingga mereka yang melihat salib, mereka yang percaya salib, mereka akan menerima hidup kekal. Jadi di sini mau menunjukkan kasih Allah yang luar biasa dalamnya, luar biasa luasnya. Allah melalui putranya berkorban agar kita bisa menemukan kesembuhan, menemukan keselamatan. Kasih Allah merangkul semua isi dunia ini, umat manusia, merangkul seluruh makhluk. Namun sekaligus di sana dikatakan, ya tetap ada, selain kabar baik tadi, kasih Allah yang hebat, ada ancaman ya. Kesannya ada ancaman, disebutkan ada terang, ada gelap. Jadi dalam bacaan Injil, Allah mengutus putranya bukan untuk menghakimi. Namun bagi mereka yang tidak percaya, ya jelas ada dalam kondisi dihakimi. Nah, mereka yang tidak percaya adalah mereka yang memang karena pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan mereka tidak ingin diketahui dalam terang. Nah, Bapak Ibu, dari uraian tadi, 4 bacaan tadi, kita semakin bisa memperjelas teologi pandemi kita. Bahwa Allah bukan sumber penghakiman, apalagi sumber penghukuman. Allah bukan menjadi sumber pandemi ini. Tapi pandemi ini terjadi mungkin karena rangkaian peristiwa alam sebagai tanggapan alam terhadap tindakan kita. Sama seperti tadi, karena perbuatan jahat kita maka kita nggak mau keluar ke terang, tapi kita selalu ada di dalam kegelapan. Jadi keluasan cinta kasih Allah tadi ternyata bisa digagalkan, bisa tidak diterima oleh manusia, ya. Sehingga manusia mengalami penghakiman, manusia mengalami penghukuman. Karena ketidakmampuan manusia untuk mengalami kedalaman dan kepenuhan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu, melalui bacaan-bacaan ini sungguh kita membutuhkan suatu pemahaman yang mendalam. Bacaan-bacaan tadi berbicara tentang kabar baik, fokusnya tentang kabar baik. Sesuatu yang menghidupkan. Tapi sekaligus sesuatu yang mendorong kita untuk hidup bertanggung jawab. Meskipun ada kasih anugerah Allah, tapi kita juga memiliki tanggung jawab. Kita harus menghadapi pandemi, menghadapi wabah, dengan menghadapi bencana alam dengan yakin ada vaksin, yakin ada prokes, yakin ada cara hidup yang sehat, yakin ada kesembuhan. Ya, dari semua yang terpapar, sebagian besar, lebih besar itu sembuh. Ada kasih karunia Allah. Dan kalau dalam perspektif kitab Roma pasal 8, kita percaya juga Allah bisa memakai sesuatu yang tanda petik kurang baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita sebut wabah pandemi ini, justru untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Ya, menjadikan kita lebih bersandar, meyakini kasih pemeliharaan Allah, menjadikan kita lebih hidup bertanggung jawab. Jadi ada anugerah kasih yang menghidupkan, ada respon yang benar terhadap anugerah kasih yang menghidupkan tadi. Amin. Saat teduh untuk kita.
kita panjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami untuk dapat berbakti di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Bahkan melalui sabda firman-Mu, Engkau menguatkan kami kembali bahwasanya kasih-Mu lebih besar daripada segala penderitaan karena wabah, oleh karena bencana pandemi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk dapat hidup dengan baik, dengan benar, dengan lebih bertanggung jawab. Sehingga ya Bapa, kasih karunia-Mu sungguh-sungguh dapat kami rasakan. Dan kasih karunia-Mu itulah yang sungguh menaungi, melindungi, menjaga hidup kami. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan kehidupan bersama kami, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami, dan menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Bapa menyertai dan membimbing para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak RW, bahkan Bapak RT. Engkau mampukan untuk dapat menggembalakan kami, warga negara Indonesia ini. Sehingga apa yang dikerjakan oleh para pemimpin kami, semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kesejahteraan. Terlebih ya Bapak, Engkau berkati upaya pemerintah kami dalam menanggulangi bencana pandemi ini. Upaya vaksin yang dikerjakan, PSBB dan yang lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati abdi negara, abdi masyarakat, tenaga kesehatan. Sehingga ya Bapak, semua yang dikerjakan itu sungguh-sungguh melindungi kami sebagai warga negara. Kami juga menyerahkan pemimpin kami di tengah-tengah masyarakat. Kiranya juga Tuhan memberi mereka kesabaran, memberi mereka hikmat, sehingga dapat menuntun warga RT, warga RW, warga dusun, dapat melakukan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Bapak, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan sertai majelis gereja-Mu dalam mengasihi, dalam menjaga, memelihara iman kami semuanya. Tuhan tolong sehingga mereka dapat melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita, dengan ketulusan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Anak dan cucu kami juga kami serahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai anak-anak dan cucu kami. Bapa, untuk sempurnanya doa kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan, hitung jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Amen.
Bersama seluruh umat di sepanjang zakat, mari kita perbarui iman persa kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Kristus Yesus, di tengah pandemi ini ada anugerah kasih Allah yang menghidupkan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan bait yang kedua, kasih ini kan ku ingat selama hidupku, takkan kulupakan sepanjang umurku. Jadi